Hello, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai rumus basic Microsoft Excel yang harus dipelajari bagi teman-teman yang ingin belajar dari awal atau teman-teman yang ingin tes kerja di bagian administrasi atau akuntansi. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan video dari channel ini, saya ucapkan welcome. Semoga video dari channel ini dapat membantu teman-teman dalam mengoperasikan software dan hardware komputernya. Oke, langsung saja. Di video ini kita akan membahas 7 rumus basic dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, yang pertama tentu ada rumus sum. Rumus sum berfungsi untuk melakukan penjumlahan data yang ada di dalam tabel. Nah, di dalam kasus ini kita akan mencari total nilai yang didapatkan oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Oke, langsung saja untuk rumusnya kita input sama dengan sum. Kemudian blok skor yang didapatkan oleh Alexander Bryan. Kemudian enter. Nah, di sini nilai yang didapatkan oleh Alexander Bryan yaitu 260. Nah, untuk siswa lainnya, teman-teman tidak perlu satu-satu memasukkan rumusnya. Cukup drag data awal sampai data terakhir. Maka semua data akan terisi. Nah, itu fungsi dari rumus sum. Oke, berikutnya rumus yang kedua yaitu average. Rumus average adalah sebuah rumus yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Nah, di dalam kasus ini kita akan mencari nilai rata-rata dari semua siswa yang ada di dalam kelas. Nah, langsung saja untuk penggunaannya kita input rumus average sama dengan average. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata yang didapatkan oleh Alexander Bryan. Input semua nilai yang didapatkan. Kemudian enter. Nah, di sini nilai rata-rata yang didapatkan oleh Alexander Bryan yaitu 65. Nah, untuk nilai rata-rata dari siswa lainnya kita cukup drag semua data awal sampai semua data terisi. Nah, ini fungsi dari rumus average, yaitu mencari rata-rata dari sebuah data. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3, rumus count. Rumus count digunakan untuk mencari banyaknya data di dalam sebuah tabel. Nah, berbeda dengan rumus sum digunakan untuk melakukan penjumlahan data di dalam sebuah tabel. Nah, di sini kita akan mencontohkan kita akan mencari total siswa yang ada di dalam kelas. Nah, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan count. Nah, kita blok seluruh data yang ada di tabel. Nah, di sini didapatkan bahwasanya banyaknya siswa yang ada di dalam kelas yaitu 8 orang. Nah, tadi rumus count. Nah, rumus count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam bentuk angka. Nah, bagaimana jika datanya berbentuk huruf atau nama? Nah, jika datanya berbentuk huruf atau nama, kita hanya perlu menambahkan function A di belakang count A. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita blok seluruh data yang berbentuk huruf, atau di sini kita blok seluruh nama dari siswa yang ada di dalam kelas. Banyaknya siswa di dalam kelas yaitu sebanyak 8 orang. Nah, sebenarnya jika data ini sedikit, kita bisa menghitung secara manual. Namun jika nanti teman-teman membuat data yang terbilang ratusan atau ribuan, maka rumus count atau count A sangat dibutuhkan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Oke, untuk rumus count kita selesai. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu rumus max. Rumus max digunakan untuk mencari nilai tertinggi di dalam sebuah data.
Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata tertinggi siswa yang ada di dalam kelas. Caranya sangat mudah. Di sini teman-teman masukkan rumusnya sama dengan max. Nah, di sini perintahnya disuruh mencari nilai rata-rata tertinggi. Kita masukkan nilai rata-rata seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian enter. Nah, itu untuk rumus max. Oke, yang kelima yaitu rumus min. Nah, rumus min itu berbanding terbalik dengan rumus max. Rumus min digunakan untuk mencari nilai terendah dari sebuah data di dalam tabel. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus min untuk mencari nilai rata-rata terendah dari siswa yang ada di dalam kelas. Caranya sama, masukkan sama dengan input min, rumus min. Nah, di sini perintahnya kita mencari nilai rata-rata terendah. Kita blok semua nilai rata-rata, kemudian klik enter. Nah, nilai rata-rata terendah telah didapatkan 57.75. Nah, itu fungsional dari rumus min. Oke, itu yang nomor 5, rumus min. Oke, selanjutnya rumus yang akan kita bahas yaitu if. Nah, rumus if digunakan untuk menguji sebuah pernyataan. Sebagai contoh, apabila sebuah pernyataan itu benar, maka nilainya A, dan apabila pernyataan itu salah, maka nilainya B. Nah, di sini kita memiliki sebuah pernyataan, yaitu apabila nilai rata-rata siswa yang ada di dalam kelas di atas 60 sampai 100 itu dinyatakan lulus, dan apabila nilai siswa itu di bawah 60 maka siswa tersebut dinyatakan gagal. Nah, di sini kita telah memiliki nilai rata-rata yang akan kita uji. Langsung saja kita masukkan rumus if sama dengan if. Nah, di sini kita akan menguji sebuah pernyataan. Nah, di sini nilai yang akan kita uji yaitu nilai dari Alexander Bryan. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah pernyataan. Jika nilai Alexander Bryan besar sama 60, maka dinyatakan lulus seperti ini. Besar sama 60, tanda petik pas. Nah, di sini jika nilai Alexander Bryan besar sama 60, maka dinyatakan lulus. Nah, function yang kedua, jika nilai Alexander Bryan di bawah 60, maka dinyatakan gagal. Nah, di sini kita hanya memiliki dua kondisi, yaitu pass dan fail, gagal dan lulus. Maka kita langsung saja memasukkan rumus fail. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan yaitu koma, tanda petik, dan function dari rumus tersebut. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini untuk status kelulusan Alexander Bryan telah ditentukan, yaitu dengan nilai rata-rata 65 itu dinyatakan lulus. Nah, bagaimana untuk siswa lainnya? Nah, di sini kita tinggal drag saja untuk semua datanya. Oke, di sini sudah benar 65, 66 itu dinyatakan lulus, di bawah 60 itu gagal, 70 lulus, 66 lulus, 75 lulus, 68 lulus, dan 59 itu gagal. Oke, itu untuk rumus if. Nah, yang terakhir yaitu count if. Nah, di dalam kasus ini kita akan mencari total siswa yang lulus di dalam kelas. Nah, untuk mencarinya kita harus menggunakan rumus count if. Nah, kita di sini sudah memiliki data, banyaknya data yang akan kita hitung. Nah, di sini langsung saja kita gunakan rumusnya, yaitu count if. Count if. Nah, di sini
data yang mau kita hitung dan kita uji yaitu di data status kelulusan. Oke, selanjutnya kita tentukan status kelulusan. Nah, di sini kita hanya menentukan banyaknya siswa yang lulus. Berarti kita harus memasukkan function pass. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini banyaknya siswa yang lulus di dalam kelas yaitu sebanyak 6 orang. Baiklah, itu merupakan fungsi dari rumus if. Oke, itulah 7 rumus basic Microsoft Excel yang kita bahas di video ini. Ada sum, average, count, max, min if, dan count if. Semoga video dari channel ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari awal, atau teman-teman yang ingin tes kerja di bagian administrasi atau akuntansi. Oke, bagi teman-teman yang ingin mencoba latihan ini di rumah, saya akan menaruh link deskripsinya di bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.